Isagi dan Ito Shirin bertarung melawan Teddy Knight. Bulog chapter 353. Kali ini kita akan review manga terbaru dari Bulog. Chapter dibuka dengan tim Bulog dibuat benar-benar terkejut saat penyusup asing bernama Teddy Knight. Dia dengan mudah menerobos seluruh lini pertahanan mereka, hanya seorang diri. Datang-datang dia menggiring bola dan menantang pemain Bulog semuanya. Padahal di sana belum ada Isagi dan Ito Shirin. Dia sudah sesombong ini, tapi dilihat dari kemampuannya, dia memang sangat kuat dan berbahaya. Salah satu pemain langsung mengenalinya sebagai salah satu anggota New Gen 11, kumpulan talenta muda terbaik di dunia. Gaya dribble Teddy sangat unik dan tidak biasa. Ritmenya benar-benar aneh, sehingga para pemain Jepang sama sekali tidak bisa membaca arah gerakannya, apalagi menghentikannya. Beberapa pemain mencoba merebut bola darinya, tetapi Teddy dengan santai menghindari semuanya. Jika dilihat, dia memang licin dan akan susah untuk menghentikannya. Mungkin yang bisa menghentikannya yaitu pemain yang memiliki refleks yang cepat. Ia bahkan mengatakan bahwa bertabrakan atau berduel secara fisik dengan orang lain terlalu melelahkan baginya. Mungkin ini adalah sebuah petunjuk kalau itu adalah kelemahan bagi Teddy. Teddy kemudian berkata bahwa hidup sebagai seorang egois sama sekali tidak cocok untuk dirinya. Ia kembali menyebut dirinya hanyalah sebuah boneka sampah. Sepertinya pemain ini tipe pemain penurut yang mudah disuruh kemanapun sesuai perintah tuannya. Jadi ini bikin kita penasaran siapa tuan dari Teddy ini. Apakah dia salah satu pemain Inggris juga? Atau dia punya masa lalu yang kelam? Sambil mengejek Bulog, Teddy bertanya, sebenarnya aku harus melewati beberapa pemain lagi sampai kalian menyerah? Lalu Rin dan Isagi Yoichi datang. Mereka datang setelah melakukan yoga, dan tanpa banyak menunggu, mereka langsung bertarung. Ia lalu melewati Rin dengan sangat mudah. Rin yang biasanya mendominasi lapangan langsung kesal karena tikus bodoh itu berjalan seenaknya di wilayahnya. Saat ada tackle keras yang akan mengarah kepadanya dari Isagi, Teddy kembali menghindarinya dengan sempurna, menunjukkan bahwa setiap gerakannya telah diperhitungkan dengan sangat matang. Bahkan di saat Rin menarik baju belakang Teddy bermaksud untuk menjatuhkannya langsung, itu tidak berhasil. Teddy langsung memutarkan tubuhnya sehingga bisa melepaskan dari genggaman Rin. Teddy kemudian menatap Rin berkata dengan dingin, orang-orang yang dipenuhi ego memang menyusahkan. Aku sama sekali tidak ingin menjadi sepertimu. Tapi Isagi dengan cepat datang dan merebut bolanya dari Teddy. Mungkin beginilah caranya untuk menghentikan Teddy, yaitu dengan cara dua pemain yang cepat beradaptasi pergerakan Teddy. Isagi, Ito Shirin, solusinya. Masalahnya adalah pertandingan nanti Ito Shirin tidak dimainkan. Jadi Isagi harus ada partnernya untuk menemani dia nanti. Kemudian Teddy mengungkapkan tujuan hidupnya, aku hanya hidup untuk mati demi tanah airku. Aku hanyalah boneka yang diciptakan untuk menangkan piala dunia bagi Inggris. Ia kemudian menatap seluruh pemain Bulog dan berkata bahwa jika mereka kalah pada pertandingan nanti, fasilitas Bulog hanyalah akan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Di sini juga, Isagi juga memperkenalkan dirinya di depan Teddy siapa dia. Ucapan Teddy benar-benar sombong, seakan-akan dia sudah menang, apalagi Teddy ini menyebut dirinya boneka, yang secara tidak langsung menjelaskan dirinya kalau dia ini cuma nurut orang saja. Orang seperti ini akan menjadi makanan Isagi untuk diceramahi dan di roasting nantinya. Kemudian Teddy pergi dan seluruh tim mendiskusikan betapa mengerikannya kemampuan pemain itu. Mereka mengakui bahwa dalam situasi 1 lawan 1 rasanya hampir mustahil untuk menghentikan pemain itu. Mereka juga sadar bahwa Teddy sengaja datang ke lapangan Bulog hanya untuk menanamkan rasa putus asa ke dalam pikiran mereka sebelum pertandingan hidup dan mati melawan Inggris. Bagaimana tidak?
Inggris terancam tidak lolos grup sama seperti Jepang. Jadi keduanya ini harus memang menang dan wajib untuk menang. Jika tidak, mereka tidak lolos. Mungkin sih Inggris cukup mendapatkan hasil seri mereka tetap bisa lolos, tapi Jepang mereka wajib menang. Isagi kemudian merenungkan semuanya, ia menyadari bahwa selama ini Blue Lock salah memahami posisi mereka di dunia sepak bola. Walaupun mereka menjadi pusat perhatian di Jepang dan tampil di Piala Dunia U20, kekalahan telak dari Perancis membuktikan bahwa mereka bukanlah pusat dunia. Isagi mengingatkan semua orang bahwa mereka bukanlah para elit. Mereka hanyalah sekelompok pemain yang pernah gagal, tersingkir, dan dianggap sebagai orang-orang aneh yang menentang sistem. Jepang juga bukan negara raksasa sepak bola seperti Brasil, Jerman, Spanyol, atau bahkan Inggris. Mereka jelas bukan tim favorit untuk menjadi juara. Karena itulah Isagi menerima jati diri mereka sebagai kelompok anak-anak super tidak normal. Dengan tekad yang membara, ia menyatakan bahwa Blue Lock akan melahap dan menaklukkan dunia. Isagi kemudian mengelurkan tangannya dengan tatapan penuh semangat untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya sempat hancur. Isagi mengajak semuanya untuk bersatu demi satu tujuan yang sama, yaitu menantang seluruh dunia. Isagi mengatakan, mari kita impikan mimpi yang sama, wahai para egois. Gunakan ego kalian yang mutlak untuk mengalahkan dunia dan merebut posisi nomor 1. Dan di sini kita tahu bahwa hanya tersisa 24 jam lagi sebelum pertandingan hidup dan mati melawan Inggris dimulai. Dan chapter berakhir dengan judul selanjutnya yaitu Di Tengah Sebuah Mimpi. Oke teman-teman, review chapter Blue Lock terbaru yaitu 353 sampai di sini. Jadi di sini Isagi dan Rin bertemu pertama kali dengan salah satu New Gen 11 yaitu Teddy Knight. Dia sangat kuat dan lincah, tapi Isagi tidak gentar dan tidak takut apapun dari kelihatan wajahnya. Mungkin ini akan menjadi pertarungan seru di mana Jepang wajib menang untuk melawan Inggris yang kuat ini. Bagaimanakah strategi selanjutnya dan siapa saja yang akan menjadi pemain inti atau masuk dalam starting line up? Pastinya Ito Shirin tidak akan masuk. Mari kita tunggu di chapter selanjutnya. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa ketemu lagi di review manga lainnya.